Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Himatika Unum Blitar. Perkenalkan dulu, saya Nikmatul Wahidah. Untuk mengisi acara talk show. Ya, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Mbak Susi Darmawaningsih. Cewek cantik yang penuh dengan prestasi, segudang malah. Ya Mbak ya. Bagaimana kabarnya Mbak Susi? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman penasaran, segudang itu berarti banyak banget ya prestasinya. Nah, saya akan kasih tahu apa aja sih prestasi yang diraih sama Mbak Susi. Yang pertama itu mengikuti PHP 2D ya Mbak? Iya. Iya, kemudian PHBD, kemudian P3D. PHBD dulu. Oh, PHBD soalnya dulu. PHBD itu tahun 2019. Oh gitu. Ya, kemudian P3D. PHB 2D itu tahun 2020. Kalau yang sekarang itu P3D. Oh, P3D. Kemudian PKMR juga. Ya, alhamdulillah tahun ini lolos. Iya, PKMR juga teman-teman. Terus mengikuti Olimpiade juga. Iya. Ya. Olimpiade KSI ya Mbak. Iya. Kemudian juga aktif di organisasi loh teman-teman. Ikut Formadiksi ya Mbak? Iya, dari semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Wah, udah dari semester 2. Mungkin teman-teman bisa mencontoh atau mengidolakan juga boleh Mbak Susi ini ya. Ada satu lagi, Mbak Susi ini juga termasuk salah satu anggota BEM pengurus BEM FIE. Kalau yang belum tahu FIE, Fakultas Ilmu Eksakta. Oh iya, kelupaan tadi, Mbak Susi ini mahasiswa matematika semester 7. 7. Alhamdulillah mau lulus ya Mbak? Iya. Doakan cepat lulus. Oke teman-teman, kalian pasti penasaran kan kali ini kita topiknya apa talk show pada pagi hari ini. Tapi kalian yang menonton boleh pagi, boleh siang ataupun malam. Oke, langsung saja Mbak Susi kita tanya. Nah, topiknya kali ini kita membahas tentang Olimpiade KSI dulu. Nanti kalau bisa mungkin pembahasan yang lain. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu Olimpiade KSI dan apa sih tujuannya mengikuti Olimpiade gitu. Sebenarnya KSI itu kompetisi sains Indonesia. KSI itu diadakan oleh lembaga POSI kalau nggak salah. Itu ya bisa cek aja IG-nya POSI pelatihan. Itu di situ banyak lomba-lomba. Kalau yang saya ikutin itu kemarin itu seperti apa ya, lomba olimpiade biasa. Kita mengerjakan soal gitu, mengerjakan soal matematika. Itu kebanyakan soalnya kalau nggak salah kalkulus. Wow, kalkulus. Iya. Ada sih aljabarnya, tapi aljabarnya cuma sedikit. Gitu. Jadi apa mungkin olimnya itu fokus pada kalkulus dan aljabar atau mungkin memang materi jurusan matematika dimasukkan? Iya. Itu kayaknya itu emang materi matematikanya. Soalnya kan di KSI itu ada yang olimpiadenya biologi, fisika, matematika, apa ya yang lainnya, banyak pokoknya. Oh iya. Itu banyak jenjang. Kalau yang saya ikuti kan jenjangnya mahasiswa. Oh, FOSI ya Mbak yang mengadakan? FOSI. Oh, FOSI. Nah, ini teman-teman, informasi buat kalian yang ingin mengikuti Olimpiade KSI itu nanti yang mengadakan itu FOSI. POSI. Iya. Oh iya, POSI. Maaf, POSI. Oke. Sebenarnya manfaatnya apa sih mengikuti Olim seperti itu? Kalau kita ngikutin olimpiade yang ada itu sebenarnya banyak manfaatnya buat kita. Kita bisa menguji kemampuan kita itu sebenarnya seberapa. Kan di situ kita tahu nanti kemampuan kita ternyata masih segini, berarti kita harus belajar lagi. Biar bisa nyemangatin kita lah buat belajar. Ya termasuk salah satu media untuk belajar ya Mbak? Iya. Gitu.
Oke, Mbak Susi, sebenarnya manfaat apa saja sih yang didapat dari mengikuti kegiatan tersebut, Olim? Sebenarnya banyak manfaat yang kita peroleh dari kita mengikuti olimpiade, lomba-lomba itu tuh banyak yang kita peroleh. Dari kita ngikutin olimpiade itu kan kita bisa menguji seberapa kemampuan kita. Jadi nanti kita tahu kemampuan kita itu seberapa. Nah, kalau emang hasilnya dari kegiatan kita mengikuti lomba itu kurang baik, berarti kan kita ada semangat lagi lah buat Iya. belajar lebih giat lagi. Iya, betul betul. Jadi teman-teman, mengikuti olimpiade juga termasuk salah satu media untuk menguji kemampuan kita, apakah belajar kita sudah maksimal atau masih kurang. Nah, jadi bukan hanya ujian saja, Mbak, bukan hanya ujian di kampus, Iya, tetapi benar. lewat olimpiade itu. Oke. Terus informasi, Mbak Susi dapat informasi olimpiade itu dari mana? Waktu itu saya peroleh dari Instagram. Nggak sengaja sih sebenarnya saya ikut lomba itu. Ya ada, saya coba daftar dan itu gratis pendaftarannya ya. Ikut olimpiadenya itu gratis, jadi ya saya coba daftar aja. Apa salahnya mencoba? Oke, betul, betul teman-teman. Jadi apa salahnya mencoba? Jadi harus aktif sosmed ya, Mbak. Terutama ya, banyak sih Instagram. kita bisa memperoleh banyak info itu lomba-lomba itu kan dari sosmed itu udah banyak sekarang. Dari sosmed. Jadi teman-teman kalian harus aktif sosmed. Nah, kalau kalian ingin aktif di akademik ataupun yang lain, gitu ya, Mbak ya. Terus motivasi, mungkin Mbak Susi punya motivasi, aku ingin ikut ini, nah, itu motivasinya apa sih sebenarnya? Sebenarnya gimana ya, kita ngikutin segala sesuatu itu jangan mikir kita mampu kita bisa hasilnya baik apa enggak. Kita usaha dulu. Kalau kita nggak mau belajar mencoba, itu nanti kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi motivasi saya itu, saya ingin mencoba, saya bisa atau tidak. Kalau saya belum bisa, saya bisa mengulangnya lagi. Oh gitu. Ya itu teman-teman, motivasi, salah satu motivasi dari Mbak Susi. Jadi mencoba terlebih dahulu, terserah nanti hasilnya apa, baik atau buruk. Kalau buruk ya dicoba lagi, kalau berhasil ya ditingkatkan lagi. Gitu ya Mbak Susi. Yeah. Nah itu sangat membantu ya teman-teman. Mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kalian juga. Terus ini lagi, kan kegiatannya Mbak Susi banyak, tadi udah yang disebutkan tadi. Bagaimana cara mengatur kegiatan belajar? Kan ada kegiatan lain selain belajar, mungkin ada pekerjaan lain, bekerja di mana gitu. Enggak sih, kalau bekerja saya cuma ikut bimbel aja. Oh ikut bimbel. Kalau membagi waktu itu sebenarnya kita pinter-pinteran aja sih, mana yang lebih penting kita dahulukan. Kalau pas kegiatan kita bareng atau gimana, itu ya mau nggak mau kita harus ambil salah satunya dulu. Kalau bisa yang satunya diundur atau dimajukan, itu lebih baik. Tapi kalau enggak, ya mana yang lebih penting aja didulukan. Oh gitu. Jadi dahulukan mana yang lebih penting gitu. Iya. Tapi jangan lupa, Bisa. walaupun banyak kegiatan, jangan lupa belajarnya. Oh gitu, oke. Jadi menyempatkan meskipun kita sangat sibuk, tapi belajar itu penting gitu ya. Harus disempatkan meskipun sebentar. Oke. Kembali lagi ke KSI tadi, mungkin pelaksanaannya bulan apa itu Mbak? Saya lupa. Seperti kalau pelaksanaannya itu awal tahun kalau nggak salah. Awal itu, tahun 2021? Ya, setiap tahun itu ada. Tapi saya lupa kalau tepatnya itu bulan apa ya. Ya nanti coba cek aja sendiri di Instagramnya. Oke, kalau kalian yang masih penasaran, tadi katanya Mbak Susi mungkin di awal tahun, jadi kalian stay saja di Instagramnya. Bisa dilihat, soalnya di Instagramnya Posi Pelatihan itu ada banyak lomba buat mahasiswa,
buat anak SMA, SMP itu banyak. Oh gitu. Jadi kalian yang punya adik juga yang masih SMA ataupun SMP juga boleh dicarikan informasi dari akun Instagramnya tadi, Posi. Oke. Eh, Terus itu kegiatannya online apa offline? Online sih, itu Online. kegiatannya online, iya. Soalnya kan kemarin itu juga lagi masa pandemi, tapi sebelumnya setahu saya juga kegiatannya online. Oh online terus. Iya, online. Jadi sistemnya ya kayak seperti biasa, kita mengerjakannya itu kan juga mempermudah kita kalau online. Ya kita ngitungnya itu ya lebih mudah lah. Karena ada waktu gitu. Iya. Maksudnya Kalau waktunya waktunya itu terlihat. sama. Oh, sama. 1 jam kalau nggak 1 jam setengah. Iya, 1 jam 60 menit kalau nggak salah. Misalkan nih Mbak, misalkan 60 menit. Biasanya soalnya berapa? Kemarin itu soalnya 40 kalau nggak 50. Wow, 1 jam soalnya 50. Iya. Waduh, itu selesai semua? Ya enggak. Oke. Jadi mungkin ada tips 1 jam dengan 50 soal. Mungkin bagaimana mengerjakan yang mudah dulu atau yang sulit dulu dikerjakan. Biasanya gimana Mbak Susi? Soalnya kan biasanya kalau olimpiade itu ada penilaiannya. Biasanya ada yang kalau salah itu minus atau gitu. kalau benar plus berapa, itu kan ada. Lebih baik kerjakan dulu mana yang kalian bisa, nanti yang kalian bisa dan kalian yakin baru itu yang kalian jawab. Kalau memang di peraturannya itu tidak ada kalau salah itu minus berapa itu baru full kan jawaban kalian. Jadi gitu. kalau salah itu nilainya tetap 0, itu kan berarti kalau kalian full kan, kalau benar ya alhamdulillah, kalau enggak kan enggak mengurangi nilai kalian. Iya betul. Itu tipsnya. Jadi kerjakan yang menurut kalian itu paling mudah. Nah selanjutnya ikuti aturan yang ada di Juknis. Iya betul, Juknis. Ya terus jadi di dalam Juknis itu sudah ada aturan, itu kan aturan ya Mbak. Iya, jadi semuanya tertulis di situ. Jadi tinggal kita membaca sama memahami gitu ya. Iya, sebelum di soal itu ada aturannya itu. Jadi di halaman pertama kalau nggak salah, ya kayak kita ujian biasa itu di atas sudah ada peraturannya. Kalau salah nilainya berapa, seperti itu. Hampir sama sih kayak kita kalau yang pernah SBMPTN itu hampir sama seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman yang terpenting itu baca dan pahami aturan. Iya, benar. Oke. Mungkin ada hambatan ketika mengerjakan atau sebelum mengerjakan olim tersebut. Kalau hambatan apa ya? Mungkin hambatannya apa ya? Kesulitan. Ya mungkin ya saya nggak bisa mengerjakan. Ya, soalnya belum. Ya kalau mau ikut kegiatan online, olimpiade online, lomba online, ya persiapkan yang terpenting. Kalau kalian pakai paketan sendiri, pakai kuota sendiri, sinyalnya harus itu penting yang ya. Soalnya daripada nanti kalian di tengah-tengah dan ternyata sinyalnya itu buruk, itu kan menghambat. Eman-eman. Iya, udah jalan tapi iya. di tengah-tengah berhenti kan. Iya. Jadi emang kegiatan online itu yang dibutuhkan memang itu ya Mbak apa? Ya, jaringan itu harus baik. Jaringan itu harus baik. Nggak cuma jaringan sinyal dan wifi, tapi jaringan dengan orang-orang sekitar juga harus baik. Oke. Itu jadi hambatannya cuma jaringan aja. Mungkin kalau ada soal yang belum bisa, ya itu kan wajar. Itu wajar, ya betul. Itu wajar. Apalagi belajarnya kalau mau bisa semuanya. Jadi kalau belum bisa berarti Mbak Susi itu menganggap itu cambukan buat saya gitu. Jadi saya harus lebih belajar lagi gitu teman-teman. Boleh dicontoh, ini sangat boleh, sangat baik sekali ya. Mungkin selain olim KSI ya, mengikuti olim yang lain, bisa sharing ke teman-teman olimpiade yang lain mungkin. 2 kali kalau nggak salah saya ikut apa itu yang dari Kemendikbud itu. Oh dari Kemendikbud.
Olimpiade FM MIPA. ya KN MIPA. Oh, KN MIPA. Iya, tapi kan FM MIPA. tapi saya tahun kemarin saya nggak bisa ikut ding. Ikutnya saya tahun ini, Oh, tahun tapi berarti nggak semester- sampai ke tingkat, saya cuma lolos di univ, tapi kehabisan waktu atau gimana waktu pendaftaran itu saya juga kurang paham dari, ya pokoknya itu nggak bisa ikut ke yang Oh tingkat iya, selanjutnya. iya saya tahu itu. Iya. Jadi banyak sekali. Sebenarnya Mbak Susi. banyak sih kalau mau ikut seperti Iya. itu, tapi lebih sering mungkin kalau olimpiade itu kebanyakan yang mengadakan mungkin dari univ lain. Oh iya, univ lain biasanya gitu. Jadi nggak cuman dari POSI ya Mbak tadi. POSI nggak cuman dari KN MIPA, dari kampus lain kalian juga bisa mengikuti gitu. Terus gimana sih perasaannya? Kan tadi KN MIPA gagal, padahal dari kampus sudah berusaha, sudah lolos. Jadi kan pasti Mbak Susi punya harapan untuk oh aku bisa nih ke selanjutnya selain ini kan udah lolos kampus berarti kan Ya Internasional, gimana ya. ya? Oh ya mungkin belum waktunya aja saya ikut Iya. ke situ, ke KN MIPA-nya. Jadi tapi sudah alhamdulillah sangat baik sekali ya Mbak sudah lulus dari kampus. Itu seleksinya dari fakultas eksak atau gimana? Soalnya kan kalau KN MIPA itu yang bisa mengikuti, ya kalau dari universitas itu yang bisa mengikuti cuma program studi matematika sama fisika. Oke. Jadi dari universitas itu menyerahkan langsung ke pihak prodinya. Wah, jadi sangat apa ya antusias sekali sampai pada akhirnya ya mungkin belum rezekinya kali ya. Ya semoga kedepannya lagi ada Ya, bisa lolos. mungkin kesempatan adik-adik Iya. tingkatnya. Saya Amin, lulus saja semoga. tahun ini. Oh iya. Oh iya mau lulus ya Mbak ya? Iya, udah semester 7. Iya, udah semester 7. Mbak Susi juga lagi sibuk itu ya Mbak PKMR. Oh, udah selesai PKM. Oh, udah selesai Iya. malahan. Waduh. Keren teman-teman. Ini salah satu panutan kita. Boleh lah ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup mungkin Mbak Susi ada pesan-kesan untuk adik-adik tingkat dan semua yang menonton di channel YouTube ini. Mungkin Himatika. pesan saya satu, kalau kalian pernah mau mencoba, jangan harap kalian mau bisa. Oh. Jadi jika kalian ingin bisa melakukan sesuatu, cobalah. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu awal dari keberhasilan kalian. Yes, oke. Baik, jadi tetaplah mencoba apapun hasilnya dan jangan pernah untuk takut gagal gitu Mbak Susi. Jadi karena kegagalan itu jembatan buat kita lebih giat lagi. Gitu. Ini mungkin ada titipan dari teman-teman. Sebentar ya Mbak. Tadi ada yang DM. Iya. Dari siapa ini? Ini ada yang DM salah satu dari mahasiswa matematika semester 3. Oh, ini semester menuju semester pertengahan. Kan tadi Mbak Susi mengikuti organisasi. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan organisasi yang diikuti apa, terus bagaimana bertemu dengan orang-orang, kan nggak cuma dari matematika saja, Iya. tapi dari prodi-prodi lain. Jadi gimana sih pengalaman apa sih yang didapat, seasik apa sih gitu loh. Jadi biar teman-teman itu tahu dan oh gitu toh rasanya. Mungkin dari ceritanya Mbak Susi nanti teman-teman termotivasi untuk mengikuti apa yang diikuti Mbak Susi, ataupun ada kegiatan lain mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti gitu. Mungkin kalau dari saya ya, berorganisasi itu asik, apalagi ketika kita nyaman. Oh gitu. Kita bisa mengenal lebih banyak orang lagi,
mengenal orang baru. Mungkin kalau kita berorganisasi hanya di lingkup prodi, itu kan kita ya kebanyakan berbaurnya dengan lingkup prodi. Kalau kita keluar, kalau di BEM FIA itu 6 prodi kalau nggak salah, ya 6 prodi. Itu ya kita bisa bertukar pendapat gimana dengan keadaan prodi lain. Apalagi kalau di Formadiksi itu bagi kalian yang mahasiswa bidemisi dan KIP kuliah, silahkan ikut gabung ke kepengurusan tersebut. Asik kok di sana. Di sana itu kalian bisa lebih banyak teman lagi. Nanti kalian banyak channel di sana. Soalnya sering banget ada kegiatan ke luar kota. Itu gitu sering ya. Asik. Apalagi kalau udah ada kegiatan di wilayah, itu asik sebenarnya. Oh jadi gitu. Udah sampai wilayah juga Mbak? Saya nggak ikut sih di kepengurusan wilayah. Ya cuma tahu aja. kegiatan. Ya. Jadi buat kalian yang ingin menambah relasi ya Mbak ya. Jadi ikuti kegiatan yang menurut kalian itu manfaat untuk kalian. Jadi sebenarnya sih konsisten aja ya Mbak kuncinya. Kalau mengambil job, mungkin mengambil kegiatan apapun, yang penting konsisten dan nyaman gitu. Iya, kalau kalian udah nyaman sejauh apapun kegiatan kalian, sesibuk apapun kegiatan kalian, itu nggak akan membuat kalian merasa lelah, merasa bosan, itu nggak ada. Pokoknya nyaman ya. Ya semuanya ciptakanlah bisa kenyamanan kalau memang belum nyaman. Betul. Ternyata nyaman itu diciptakan teman-teman. Jadi bukan dicari. Oh, aku mau mencari kenyamanan, nggak bisa. Nyaman itu diciptakan. Ingat pesan Mbak Susi. Kalau kalian cuma mau mencari, orang lain tidak akan menemukannya pada kalian. Oh, oke ya Allah. Oke. Mungkin ada lain selain Formadiksi dan BEM? Saya Domis. Oh iya, Domis Wakil 5, lupa. Domis Wakil 5. Nah, ini mungkin perlu dikasih tahu nih tipsnya. Bagaimana sih jadi leader yang baik? Himatika bisa lebih maju lagi, bisa lebih kompak lagi gitu. Saya bukan leader. Ya gimana ya? Ya kalau kita sedang di atas, itu jangan lupa sama yang di bawah. Soalnya kalau kita mentingin diri kita sendiri, yang di bawah akan keteteran. Gitu. Jadi kerjasama itu harus dijalin dengan baik. Kita nggak akan pernah jadi leader kalau kita nggak punya anggota. Iya nggak? Betul. Jadi anggota itu sangat penting, karena adanya anggota kita bisa menjadi leader itu sendiri ya Mbak. Jadi yang terpenting itu kerjasama, karena kan kita satu tim ya Mbak. Iya, benar. Jadi satu tim, kalau ingin maju ya kerjasama, kalau ingin stuck di situ ya silahkan, cuman kalau kalian nggak ada kerjasama, organisasi kalian juga nggak akan maju. Iya. Ya perbaiki aja permasalahan yang di internal. Nanti kalau permasalahan internal itu udah minim sekali, itu kan lebih mempermudah meningkatkan keluarnya. Jadi sebenarnya meminimalisir permasalahan yang ada di dalam. Nah, gitu. Jadi sebelum masalah itu kedengaran orang luar, jadi kita diselesaikan di dalam dulu, daripada nanti yang luar kedengaran loh. Ternyata di dalam itu kan memperburuk citranya organisasi itu. Jadi kalau kita sudah jadi satu tim, citra organisasi itu harus sangat kewajiban dijaga. kita untuk menjaga. Jadi kewajiban untuk menjaga. Oke. Oke, ini mungkin pesan terakhir dari Mbak Susi. Yang tadi itu pesan pertama, dan ini pesan terakhir bagi kalian para penonton setia YouTube Himatika. Gimana Mbak? Mungkin ada pesan-pesan atau moto atau motivasi hidup untuk disampaikan kepada teman-teman semua? Apa ya? Mungkin sama saja sih. Jangan pernah takut gagal. Dan selesaikan segala permasalahan itu dari akarnya, agar tidak meluas ke
batang dan daunnya. Oke, sangat bagus sekali. Jadi selesaikan masalah sampai ke akarnya. Jadi jangan sampai merambat kepada daun dan batangnya. Maksudnya itu jangan sampai merambat ke orang lain yang mungkin itu tidak tahu permasalahannya, tetapi ikut kena imbasnya gitu. Terima kasih Mbak Susi atas sama-sama. waktunya untuk mengisi talk show. Sekali lagi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Jangan lupa teman-teman semua, kalau mau kenalan sama Mbak Susi, apa Mbak IG-nya? Susi Dharma 1. Oh, Silahkan Susi di Dharma follow 1. ya. Di bawah atau di atas? Oh, di atas, di bawah sini ya. Oke, Susi Dharma 1. Kalau mau kenalan sama Mbak Susi, karena kan tadi udah dikasih banyak banget motivasi, juga prestasi dari Mbak Susi itu sangat banyak. Mungkin kalian para penonton setia YouTube Himatika sangat ingin kenal lebih dalam sama Mbak Susi juga boleh. Dan jangan lupa untuk kasih kritik dan saran di kolom komentar ya, ataupun bisa DM akunnya Instagram Himatika Unum Blitar. Bisa diklik di bawah ini atau di deskripsi juga bisa ya teman-teman. Oke, terus sekali lagi terima kasih Mbak Susi. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe YouTube-nya Himatika Unum Blitar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.